Sekarang kita masuk ke KLM. Nah, KLM-nya silahkan kayak waktu itu dipilih ya. Dipilih mau yang mana dulu yang mau dibahas. Gimana? Mau teks berapa? Pak, boleh bahas yang ada lingkaran-lingkaran yang gitu nggak, Pak? Yang tembok. Iya, yang ada lingkarannya pokoknya, Pak. Oke, oke, oke. Siap, lingkaran-lingkaran ya. Ya sih, Pak. Oke. Yang lainnya sepakat kita membahas yang ada lingkaran dulu. Sepakat, Pak. Ya, kita prioritas aja takut nggak keburu kalau semuanya. Udah muncul belum ya soalnya? Udah, Pak. Udah, oke. Cok dibaca lagi baik-baik. Terlalu kecil nggak sih hurufnya? Bisa kebaca? Bisa, Pak. Susahnya sebelah mana? Boleh disebutkan? Merasa ada yang kesulitan untuk bagian mana yang ini? Boleh bersuara yang merasa kesulitan di bagian mananya? Besar daya ombak, Pak. Oke. Daya ombaknya. Oke, jadi gini. Yang nomor 2 berarti gampang ya. Tentukan ketebalan dari tembok besar tersebut berapa kilometer. Oke. Luas dari pulau tersebut adalah 154.000 kilometer persegi. Luas pulaunya ya. Kalau luasnya segitu, luas pulau berarti pakai lingkaran ya, PR kuadrat. Anggap aja yang gede itu ya. 15.400. Pi-nya kita pakai 22/7. R kuadrat. Nah, ini kita bisa hitung ya. 154 bagi 22 berapa? 7 kan ya? Ini kan 7 bagus nih. Nah, 7. Oh, jadi R-nya adalah R kuadratnya adalah 7 kali 7, 7 kuadrat dikali 10 kuadrat kan 100 ya. Udah, berarti saya dapat R-nya 70 gitu ya. Tentukan ketebalan dari tembok besar tersebut. Berarti tinggal langsung tebal sama dengan 70 jari-jari pulau dikurangi jari-jari dalam temboknya 63. Jadi 7. Ah. Benar, 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 pada benar? Bentar, Pak. Sip. Berdasarkan bacaan di atas, luas permukaan dinding bagian dalam dan luar.
Luas permukaan dinding. Ya udah berarti kan PR. PR kuadrat gitu kan? Ingat ja, permukaan dinding itu bentuknya apa ya? Luas permukaan dindingnya. Bentuk itunya apa? Istilahnya apa permukaan dinding kalau dia melengkung seperti itu? Tabung. Selimut. Nah, betul. Jadi selimut tabungnya ya. Iya, Pak. Jadi selimut tabung yang bagian dalam dan luar. Selimut tabung itu kalau saya eh, apa namanya? Nih kalau saya punya tabung. Saya gunting bagian sini. Nah, kalau digunting bagian situ berarti kan nanti pinggir-pinggirnya bekas ngeguntingnya itu. Nah, jadi bentuknya ah bentukan jadi segi empat ya atau persegi panjang dengan ini nih. Ntar saya hapus dulu ini kelebihan. Nah, nah ini panjang yang tadi gunting. Ini tuh tinggi tabung ya. Nah, ini tinggi tabungnya. Nah, yang ini itu adalah keliling lingkaran ini nih. Nah, ini kan atasnya berbentuk lingkaran. Nah, itu kalau digunting nanti dihamparkan jadi itu ya. Jadi keliling lingkaran jaraknya. Keliling lingkaran itu 2 PR ya. Keliling ini adalah keliling lingkaran. Gitu ya. Keliling lingkaran apa? 2 PR. Makanya jadi luas selimut tabung itu adalah 2 PR dikali T karena jadi persegi panjang panjang kali lebar alias 2 PRT. Nah, kalau sekarang yang ini ya udah berarti tinggal langsung luas totalnya adalah 2 PRT ditambah 2 PR-nya R besar yang luar mah pakainya gitu ya. Berarti keluarin 2 PR, 2 PT-nya di dalam ada R ditambah R kecil tambah R besar. 2 Pi-nya 22/7, tingginya berapa di situ? Setinggi tembok 10 kilometer ya Allah ini. Temboknya sampai langit. Ini udah kayak ini apa? Penangkal radiasi nuklir. Tidak apa-apalah. Ini jadi R kecilnya 63. R besarnya adalah R besarnya 70. Nah, oke, jadi ini kita bisa bisa hitung nggak? Ini kan 100. Hmm. Oke, tinggal dihitung aja. 133 dibagi 7 berapa? Bagus kan angkanya? 19, Pak. 133. Ah, benar. 19 ya. Lanjutin. Udah aja kalau udah gini tinggal lihat belakangnya doang. Apa 2 dikali 2? 4.
4 dikali 9. 36 kan? Dikali 10 berarti belakangnya harus 60. Nggak peduli depannya berapa. Nah, ada kan jawabannya yang A gitu. Pokoknya kita pakai teknik malas menghitung. Tapi dapat jawabannya. Paham, paham? Paham, Pak. Oke. Nomor 2. Saya berusaha nggak usah cepet-cepet amat dulu ya ngejelasinnya. Biar paham. PM itu takutnya kalau dibawa lari malah terseret-seret bahaya. Besar daya ombak di pulau tersebut. Nah, nanya ini tinggal langsung aja kan rumusnya ada P sama dengan setengah rho V kuadrat. Nah, V-nya kan ada di soal. V-nya ada setengah rho-nya. Rho-nya dalam bentuk rho. V-nya 900 km. Langsung kan kuadrat. 81/2 dikali 10 pangkat 4 rho. 81 bagi 2 40,5 kali 10 pangkat 4 rho. Dapat nggak tuh? Jawabannya yang B. Nah, gampang kan? Udah gitu aja. Ada pertanyaan nomor 2, 3, 4? Aman, Pak. Man. Nomor 5, biaya yang diperlukan untuk membangun dinding tersebut. Oke. Nah, ini karena sama dengan 405.000 rho. Nah, berarti ini masuk kriterianya yang mana bahannya? Bahan yang mana ini? Di rentang segitu rentang dayanya. Ini pakainya bahan C. Bener ya? Nih, di sini nih. Nah, ini nih. Nah, betul ya? Kayak bahan C. Jadi harga yang dipakainya $3.000 per kilometer persegi. Biaya yang diperlukan untuk membangun dinding tersebut. Oke. Berarti karena per kilometer persegi kita gunakan luasan, kita nggak nggunain volume. Ya, jadi penting sekali biayanya itu terkait dengan luasnya. Nah, tapi nanti luasnya harus diingat. Luas totalnya adalah luas permukaan luar, luas dinding luar, luas dinding dalam, ditambah nih. Jangan sampai ini salah. Kalau cuma dinding luar sama dalam doang berarti bolong. Bolong ya. Ya, harus ada tutupnya. Luas tutup atau permukaan atas. Luas permukaan atas tembok. Hmm. Yuk kita hitung. Tadi kan luas
luas dinding sama luarnya udah ketemu. 8.360. Nah, di pilihan ditambah luas permukaan atas tembok. Itu kan lingkaran dalam dan lingkaran luar. Ya kan? Berarti PR besar kuadrat luas permukaan atasnya ya. Luas permukaan atas temboknya. Ini saya kasih keterangan di sini. Ngerjain di atas. Luas permukaan atas temboknya berarti kan tinggal PR besar kuadrat dikurangi PR kecil kuadrat. Berarti nanti jadi Pi-nya keluarin, R kuadrat yang besar dikurangi R kecil. Pi-nya 22/7. Nah, ini R besarnya 70. 70 kuadrat dikurangi 63 kuadrat. Wah, Pak, susah. Ingat di sini pakai operasi aljabar. Sifat operasi aljabar. Sifat operasi aljabar. Yang mana A kuadrat min B kuadrat. Apa itu T A kuadrat min B kuadrat? Jadi A plus B, A min B. Nah gitu. Pakai yang itu ingat-ingat. Berarti ngitungnya biar gampang jadi 22/7. Ini nanti 70 ditambah 63, 133 dikali 70 dikurangi 63. 7. Coret. Coret. Coret ya. Nah, ini yang coret nih. Coret, coret. Berarti kita dapat 22 dikali 3, 3. 22 dikali 33. 133, sorry. Lihat belakangnya aja kalau gitu. Belakangnya belakangnya berapa nih? 6 kan ya? 22 dikali 133. Ada jawabannya enggak? Oh, ada 2 di atas luas permukaan dinding atas dan bawah ya. Jangan lupa. Bawahnya jangan lupa ya. Atas bawah ini. Atas bawah tembok. Saya kasih atas bawah kan jangan cuman bolong tapi juga harus jangan cuman bolong ya. Jadi harus juga alasnya ada gitu ya. Nah, ini saya kasih tambahin. Dan nanti gampang tinggal dikali 2 aja kalau ngitung mah. Nah, atas bawah tembok. Ini juga sama. Berarti kalau atas tembok kan luas permukaannya sama bawah tembok. Jadi ini dikali 2. Atas sama dengan bawah berarti jadi dikali 2. Nah, kali 2 jadinya 6. 22 dikali belakangnya 6 kan? Oh, di pilihan jawaban semuanya belakangnya 6.
6 dikali 2, 2. Ya 2 dikali 3, ya belakangnya harus 6. Semua pilihan jawabannya 6. Ya udah hitung aja lah, gampang. Tapi ini sih bisa diakalin juga sih. Ini bisa diakalin nih. Ngakalinnya gini. 2 dikali 3 kan 6 nih. 22 133 kali ini sorry. 4. Ini kan 830 60 ditambah. Nah, ditambah itu tuh berapa? Kan gampang ngaliin 22 dikali 133 dikali 2 itu gampang ya. 5.852. Nah, kita main triknya di sini. 5.852. Nah, main triknya di sini. Nah, 52 kalau ditambah dengan 60, belakangnya berapa belakangnya? 12 kan ya? Nah, belakangnya 12. Nah, sekarang kalau nyari biaya, saya ngitung biaya, berarti kan nanti yang belakangnya luas dikali biaya untuk bahan C-nya per kilometer persegi 3.000. Berarti nanti luas yang belakangnya 12 akan dikalikan 3.000. Berarti nanti belakangnya berapa? 12 kali 3. Belakangnya 36.000. Nah, mana pilihan jawaban yang belakangnya 36.000? Alhamdulillah ada nih. Jawabannya D. Karena yang lainnya 76.000. Gitu. Gimana? Bisa? Bisa, Pak. Yang lain kalau ada pertanyaan boleh? Oke. Next. Teks mana yang mau dibahas? Sudah dicerna soalnya. Titik pusat 0,0. Titik P berada ketinggian 40 meter. Kalau ini 40 meter, berarti saya bakal tahu jari-jarinya. Bener nggak? R, saya bisa tahu nih R atau PD itu sama dengan 40 dikurangi 26. Jari-jarinya 14 meter. Setiap penumpang biang lala naik dari titik terbawah. Dalam waktu 9 menit, setiap penumpang biang lala telah menjalin lintasan 33 meter. 19 menit, 33 meter. Sebuah lampu dipasang pada suatu titik di biang lala. Oke. Jadi ini mah pakai perbandingan nanti ada ya. Biang lala berputar satu putaran dalam waktu berapa menit? Ya udah, berarti satu putaran itu keliling ya. Dua pi R. Itu ya, kita pakai 2 kali 22/7. R-nya 14. Jadi dapat ini coret ya. 14 bagi 7 2. 88 meter. Oh, jadi 88 meter nih. Jadi ini berapa? 88 meter ini setara dengan berapa menit?
Nah, gitu kan? Ya udah, sekarang kita pakai perbandingan aja. Perbandingannya sudah ada di soal di apa di soalnya. Berarti nyari 33 itu berbanding 88. Itu harus sama 9 banding berapa? Nah, 33 banding 88 itu 33 banding 88 adalah 3 banding 8, benar ya? Nah, jadi kalau ini 9 menit, 9 menit nih. Ya, ini berapa? Nah, cek aja 9 ini kan perbandingannya harus tetap ya. Perbandingannya harus tetap, berarti 3 ke 9 dikali berapa? 3 kan? Nah, berarti nanti untuk sekeliling penuh juga tinggal dikalikan 3. Berarti 8 dikali 3. Ini juga sama dikali 3. Kan perbandingannya harus tetap ya. Jadi jawabannya 24. Paham nggak tuh? Paham, Pak. Pada suatu saat seseorang berada di titik B setelah 20 menit. Nah, jadi ada yang di titik B katanya. Nah, di situ ada orang. Ini ada orang diam di titik B. Setelah 20 menit, ketinggian seseorang tersebut dari permukaan tanah yaitu 20 menit, ingat. Kalau misalkan kita cacah nih ya. Kita cacah nih, ini berarti setiap kan satu putaran berapa? 24 menit ya. Satu putaran 24 menit. Nah, gitu. Berarti kalau misalkan 20 itu, kalau misalkan satu putaran ya. Nah, berarti seperempat putaran, berarti tinggal 24 dibagi 4 alias 6 menit. Gitu kan? Nah, berarti kalau 20 menit, dia tuh udah nyampe mana gitu. Berarti udah lewat berapa? Udah 3 ya. Berarti 20 menit itu adalah kelipatannya ya 6 ditambah 6. Berarti 6 dikali 3 ditambah 2. Berarti ini apa? Lebih dari 3/4 putaran. Nah, lebih dari 3/4 putaran. Nah, sekarang kita bisa mau nyari tahu dong ketinggian seorang tersebut dari permukaan. Oke. Berarti kan anggap aja misalkan ada di sini. Nah, berarti pertama nih lebih dari 40 dong. Benar nggak? Berarti ini salah. Nah, harus lebih dari 40. Nah, cuman lebih dari 40-nya segimana? Nah, kita bisa hitung. Nah, kita bisa hitungnya gimana nih? Ya pakai perbandingan lagi aja. Pakai perbandingan lagi aja. 22 menit. Ini 22 menit tadi. Berarti 22 menit.
22 meter. Segini itu kan 22 meter persegi ya. 22 meter ya. Jadi kan karena 88, satu putaran penuh itu kan 88. Berarti kan ini 22 meter, 22 meter, 22 meter, 22 meter. Gitu. Berarti kalau nyari ini tinggal pakai perbandingan lagi kan? Nah, cobain. Ini nyari yang ininya berapa nih? Cobain dulu gimana itu bisa dipecahkan. Ketemu ndak? Tadi saya bilang nih, kata kuncinya ada di mana? Sudah 3/4 putaran, kan sisa lebih dari 3/4 putaran. Nah, lebihnya itu kita harus cek, lebihnya kan 2 menit nih. Yang kelebihan ini nih, yang 2 menit ini. Nah, jadi kalau 6 menit 1/4 putaran, sudutnya berapa ini? Sudutnya berapa sudutnya? 90 derajat ya? Berarti kalau 2 menit itu sepertiga dari 90 derajat. Berapa? 30 derajat. Oh, berarti ini nanti di sini sudutnya dari titik P itu, jadi dari titik P, nah ini P nih, ke titik ini, titik B, ya kan bergerak ya, B aksen. Nah, terus saya tarik garis, jadi ini jari-jari. Nah, nah ini sudutnya 30. Nah, saya mau nyari ini kan tugasnya ya. Nyari nyari yang mau dicari itu kan yang ini. Supaya bisa nanti 40 ditambah sekian itu berapa gitu ya. Ini jawabannya kan 40 ditambah sekian, ditambahnya berapa. Nah, ini. Nah, ini kayak yang saya mau cari itu ini penambahannya. Nah, ini aturannya apa? Ini R itu sebagai miring, ini itu sebagai depan. Berarti hubungannya apa? Hubungannya sin, betul nggak? Kalau demi hubungannya apa? Hubungannya sin. Jadi kita bisa cari pakai itu. Saya lanjutin dulu. Ini Jadi sin 30 derajat demi D-nya nggak tahu, miringnya R. Nah, gitu. Sin 30 berapa? Setengah kan? Setengah sama dengan DR-nya 14. Jadi D-nya berapa? 7. Nah, jadi total jaraknya, ketinggiannya adalah 40 ditambah D. Nah, yang tadi kita hitung 40 ditambah 7. Jadi 47. Ngerti enggak? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, oke. Jarak terdekat lampu dengan titik Q. Oke.
Jarak terdekat lampu dengan titik Q. Nah, saya nggak tahu pada satu titik di situ ya. Jadi nanti misalkan ini ada lampu, terus ini ada Q. Nah, nah ini tingginya katanya 10 ya. Nah, ini nggak tahu nih. Nah, nah ini cobain. Yang ini kasusnya kayak kemarin waktu kita bahas apa? Saya gambar lebih komprehensif. Kayak kemarin kita bahas gergaji. Jadi jarak titik terdekat itu ada di tengah-tengah seperempat lingkaran itu. Jadi kalau saya gambar, nah nanti yang akan terlihat itu begini gambarnya. Hmm. Jadi ini nanti titik. Nah, ini nanti ada lingkarannya. Lingkarannya ke sini nih, tracknya. Saya gambarin. Hihi. Nah, gitulah. Jadi ini titik P. Nah, ini titik D kan? Nah, ini lampu di sini lampu. Nah, berarti kita mau nyari ini kan? Nah, berarti kan nanti kita pakai kesebangunan. Nah, ini kan ini 40. Nah, ini diketahui 26, ini 14. Itu juga R juga nih. Berarti kan ini bisa tahu nih 40 ya. Jadi panjang ini ke kini Pq kuadrat adalah 14 kuadrat nih ini. Jari-jari ditambah 40 tuh jaraknya. Hmm. 14 kuadrat ditambah 40 kuadrat. Berapa tuh? Sorry salah. Salah ini soalnya tingginya beda nih. Q-nya tingginya 10. Ada yang salah nih. Mohon maaf. Q-nya kan tingginya 10, nggak sama dengan. Ini kan tingginya 10, jadi nggak sama dengan jarak yang sorry. Nah, ini. Nah, ini kan 10.
Ini 10. Oh, berarti panjang salah. Salah gambar lagi, maaf. Ini masih ada lebih 26 tuh nggak nyampe situ, sorry. 26 itu bisa lebih ke situ. Nah, ke sini nih. 26 itu ke sini. Nah, bisa jadi. Jadi beda titik Q dengan titik D. Sorry, titik D-nya bukan di situ ya. Titik D-nya bukan di situ ya. Nah, ini titik D ya. Jadi kalau ini 10, nah kalau ini 10, berarti sisanya ini berapa? 40 dikurangi 10. Ya, jadi DP-nya itu apa? Jadi yang dipakai bukan panjang P ke D, bukan, tapi lebih karena ke titik Q. Jadi tarik garis ke sini ya. Ini kayak sama sih jadinya. Jadi 40 ya. Jadi pakainya bukan. Nah, sebenarnya lebih enak jadinya. Kenapa? Karena nanti jadi triple Pitagoras loh. Karena ini 4, ini 3. Jadi enak. Jadi enak. Jadi nyari PQ-nya itu jadi triple Pitagoras. Nah, nih. Saya gambarkan lagi di situ. Oh, jadi ininya 40. Nah, ininya 30. Nah, gitu ya. Karena tingginya yang ini, nah ini ke sini berarti 10 juga nih. Nyampe ke sini 10. Sedangkan panjang dari P ke bawah 40 kan? 40 kurangi 10 jadi 30. Jadi pasti tahu panjang PQ-nya adalah 50. Nah, karena PQ 50, sedangkan nyari jarak L ke Q. Berarti tinggal LQ itu berarti 50 kurangi jari PL. Jadi 50 kurangi 14. 36 ya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nomor 13 gimana? Itu juga menurut saya nggak susah. Sama-sama. Prinsipnya yang ini pakainya ke sebangunan, kalau tadi proyeksi. Kita lanjut ya. Saya gambarin lagi nih. Nih jadinya saya gambarin warna hijau. Nah, biar terbayang. Nah, jadi kasus selanjutnya, ini lampunya nih. Ini lampu menyorot ke Q. Nah, ini Q-nya nih. Objeknya, nggak tahu apalah ya. Nah, ini Q. Terus, nah ini bayangannya. Ini Q aksen. Nah, oke. Nah, nanyain panjang bayangan tiang QR. QR ini. Panjang bayangan tiang QR di tanah pada saat lampu. Oke, jadi nanyainnya RQ. QR aksen. Oke, ini siku-siku, itu siku-siku. Jadi kita pakai, ini tadi ketinggiannya berapa? Dari titik L. Bisa tahu nggak? Ya, ini yang penting ini kan udah tahu tadi. Ini
Nah, kalau ini kan 10, berarti ini 10. Nah, ini 40. Ini tadi ini panjang LQ-nya berapa? 36. Sorry, bukan. Ini kok bukan, kok 40. Salah, ini bukan 40. Ini 36, ini 10 ya. Nah, ini berapa? Nah, ini yang ditanyakannya. Nah, ini dari sini kita bisa menentukankah panjang bayangannya jadi berapa? Cobain. Mana idenya? Sudutnya ingat, pada jarak terdekat tuh sudutnya membentuk apa di sini? Nih sudutnya yang tadi terbentuk ini. Kan ini seperempat lingkaran ya, tengah-tengah seperempat lingkaran. Seperempat lingkaran itu kan 90 derajat. Berarti kan sudut yang ini, dan itu kan tengah-tengah L-nya itu ada di tengah-tengah seperempat lingkaran. Posisi L. Titik L pada titik L pada ini ya. Tengah-tengah seperempat lingkaran. Berarti sudut yang dibentuknya adalah 45 kan? Ya, 45. Kalau 45 ini juga 45 berarti. Nah, kalau begitu ini juga 45. Nyari ini. Berarti depan per samping. Depan per samping. Sebentar. Q-nya tingginya berapa nih? 10. Jarak bayangan. Panjang bayangan tiang QR. Lampu yang lala mencapai jarak terdekat dengan yang tersebut. Ini 36. Kenapa tidak ada jawabannya ya? Sebentar. Silahkan. Ini nanti saya berikan pembahasannya ya. Ya. Untuk yang nomor 13 ini saya berikan kuncinya dulu. Jadi ini kalian kalau nanti coba-coba ini jawabannya yang kunci jawaban keseluruhannya udah ada belum ya? Saya berikan kuncinya. Ya, jadi saya akan berikan kunci jawaban lengkapnya. Mohon maaf tidak terbahas semua ya. Selamat melanjutkan lagi. Nanti kita ketemu di K2S ya. Ini kebetulan saya juga beberapa siswa udah lagi bersiap daftar yang sudah konsultasi. Jadi mohon maaf ada gangguan. Saya berikan kunci jawabannya ya. Oke, kunci jawabannya saya sebutin aja. Yang ini boleh di-save dulu. Kunci jawabannya adalah
karena kalian mau periksa ya. KLM 2 PM. Ya, 1 SSB Oke, itu kunci jawaban untuk KLM 2 PM. Mohon maaf tidak terbahas semua, hanya nomor 2, 3, 4, 5, dan 11. Berapa tadi? 10, 11, 12, 13, 8. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di kesempatan lainnya. Yang ketemu saya di K2S malam. Sampai ketemu, sekian. Tutup, mohon maaf atas segala gangguan yang ada pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.